Benar kata Mas Azmi, tidak ada contoh yang harus kita lihat atau yang harus kita bahas pada hari ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa namanya? Bukan, Sayyidah Fatimah. Beliau bersama khodamnya siapa lupa namanya saya. Beliau itu curhat gitu atau mengeluarkan isi hatinya. Wahai saudaraku, bagaimana kelak nanti kalau aku mati? Ketika aku mati digotong sama orang banyak di atas keranda, ditutupi sama kain kafan dan juga kain, mungkin kalau di Indonesia ini kayak kayak apa ya? Sampir, apa sih bahasanya sampir itu, Mas? Tutup kerandanya itu apa namanya itu? Itu kalau dulu kan nggak ada tutup keranda tuh. Sekarang mah ada pakai besi itu kan. Dulu kan nggak ada kayak gitu. Yang Langsung aja kain pak ditutup itu. kain. Ya, kain, Hmm. kain. Itu nama Indonesianya nggak tahu saya. Iya, itu kan lekukannya kelihatan toh tetap. Mm-mm. Aku malu nanti kalau sampai lekukan tubuhku itu dilihat sama orang banyak. Ini Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan ketika beliau mati pun masih difikirkan auratnya takut terbuka. Auratnya takut kelihatan, lekuk tubuhnya takut kelihatan oleh orang yang bukan mahram atau muhrimnya. Ini Ini Sayyidatuna wafat. Fatimah. Beliau masih memikirkan ketika beliau wafat bagaimana kalau lekuk tubuhku ketika digotong ke makam dilihat oleh orang banyak yang bukan mahramku. Sama kayak wanita sekarang ya kan? Iya, nggak usah mikirin mati pas hidup aja udah main buka-bukaan aja gitu kan. Itu bahaya ya teman-teman. Makanya ada tiga sifat. Ada tiga sifat yang harus wanita punya. Dan baju yang paling baik untuk wanita adalah rasa malu. Sama. Baju Iya. terbaik yang harus wanita punya adalah rasa malu. Mengapa demikian? Karena malu ini sebagian dari iman. 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 Fa'idha lam tastahi. Di keterangan tersebut, lafadznya saya lupa. Apabila kita tidak punya rasa malu, maka berarti kita tidak punya iman. Jadi baju terbaik untuk cowok, untuk cewek, apalagi cewek ya, adalah rasa malu. Sekarang kita berpikir pada diri kita sendiri, adakah dalam diri kita ini rasa malu? Malu untuk membuka aurat, malu untuk ngomong kasar, malu untuk tidak berbicara yang tidak ada faidahnya. Apakah ada dalam diri kita? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ini bukan keterangan yang abal-abal, semuanya ada judulnya, teman-teman. Kamu itu, teman-teman semuanya yang lihat live ini, jangan cuma apa sih dalilnya, apa sih, apa namanya, ada nasnya nggak di dalam Al-Quran, nggak semuanya. Harus kalian rinci seperti itu. Bukan kita nggak tahu dalil, tahu. Kalau sampean mau jelas dalil ya nanti ke rumah, di sana banyak kitab nanti saya jelaskan gitu. Tapi ini adalah dalil salah satu keterangan di dalam kitab yang saya ambil. Ya, tadi saya barusan baca-baca kitabnya Abi. Ya. Ada 3 hal sifat selain rasa malu yang harus dimiliki oleh para wanita. Ya. Yang pertama apa itu? Yang pertama ialah pelit. Ya, wanita harus pelit, nggak boleh royal. Kalau royal nanti nggak ada habisnya uang. Nuntut banyak nanti sama suami, ya kan? Kenapa pelit sama wanita ini baik? Bukan pelit ketika kita mau bersedekah, enggak. Tapi pelitlah ketika dengan kebutuhannya diri sendiri gitu loh. Irit. Irit, harus pelit, nggak royal, ya. Itu yang harus punya. Tapi pelit ini kalau punya lelaki aib nantinya. Ya. Jadi aib kalau lelaki pelit, jadi aib nantinya. Ngekang atau membatasi pemberian kepada seorang wanita, istrinya maksudnya, itu aib. Jadi sifat yang baik yang harus kalian punya untuk para wanita yang pertama adalah rasa pelit. Eman uangnya, dan ketimbang dibuat gak manfaat, beli baju ini itu segala macam, fashion and fashion sampai berlebihan, hanya untuk diumbar di media sosial, apalagi beli pakaian yang ketat,
sehingga tubuh dan lekuk tubuh kalian semuanya kelihatan, ya, itu perlu dipikirkan lagi. Makanya sifat bakhil atau irit untuk masalah ekonomi di sini bagus jika dimiliki perempuan dan jadi aib kalau dimiliki laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, kiber, sombong. Wanita harus punya sifat sombong. Loh, kok bisa, Mas? Rasulullah itu kan iya, ini baik untuk wanita, tidak baik untuk laki-laki. Dengan garis besar, baik untuk wanita, tidak baik untuk laki-laki. Apa yang kedua ini? Sombong. Kalau wanita sudah sombong, dia akan bisa menjaga harga dirinya. Disapa oleh lelaki dia sombong, menjaga harga dirinya. Dijaga oleh lelaki dia sombong, dia menjaga harga dirinya. Dan dia diganggu oleh lelaki dia sombong, tidak meladeni laki-laki itu adalah wanita yang baik yang bisa menjaga harga dirinya, atau kalau bahasa santrinya itu muruah, ya, harga diri. Jadi yang nomor 2 adalah sifat sombong. Kenapa kok penting bagi wanita? Ya karena gini. Kenapa di neraka nanti banyak wanita daripada lelaki, lebih banyak wanita daripada lelaki? Karena wanita ini gampang godaannya. Godaannya gampang. Terlalu fair. Na'udzubillah, sampai banyak hubungan atau konteks mungkin sekedar chat atau apa sama cowok, ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.